Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Abdillah Setiawan dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keanggotaan Pramuka dalam bab 3 di buku merah. Adapun keanggotaan kepramukaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda terbagi menjadi anggota berusia 7 tahun hingga 10 tahun, kemudian berusia 11 sampai 15, 15 hingga 20, dan 20 hingga 25. Apa saja keanggotaannya? Yang pertama adalah siaga. Ya. Siaga itu mengkiaskan Budi Utomo tahun 1908 sebagai menyiagakan bangsa Indonesia dan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Siaga memiliki 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Siaga mula memiliki kiasan anak baru yang memulai menyiapkan kecakapan awalnya. Kemudian siaga bantu adalah anak yang sudah dapat membantu dirinya dalam mempersiapkan sesuatu kegiatan atau suatu karya. Kemudian siaga tata adalah anak yang sudah dapat menata dirinya dalam melakukan kegiatan dan suatu karya. Dalam siaga berjumlah 5 sampai dengan 8 anggota, dan kumpulan dari anggota tersebut disebut sebagai barung, yang biasa diberi nama-nama warna, barung merah, barung kuning, barung pink, dan lain sebagainya. Ya, barung memiliki arti kiasan rumah jaga. Selain itu, Pramuka Siaga memiliki kumpulan beberapa barung maksimal dari 4 barung yang diberi nama sebagai perindukan siaga. Perindukan siaga memiliki arti rumah besar, tempat berlindung anak dan cucu. Kemudian pemimpin barung disebut sebagai pindrung atau pemimpin barung, sedangkan pemimpin perindukan disebut sebagai sulung. Ya. Kemudian dalam usia 11 hingga 15 tahun seperti yang saya katakan, terdapat suatu tingkatan disebut sebagai penggalang. Penggalang memiliki kiasan menggalang persatuan atau Sumpah Pemuda 1928 menuju dan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, Pramuka Penggalang memiliki 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Penggalang ramu memiliki arti anak yang dapat meramu atau meracik suatu bahan dalam melakukan suatu kegiatan. Penggalang rakit adalah mempunyai arti kiasan anak yang sudah dapat merakit bahan dalam suatu kegiatan. Kemudian penggalang terap memiliki arti kiasan anak yang sudah dapat merakit suatu bahan dalam suatu kegiatan. Kemudian arti dari regu adalah kiasan gardu atau pangkalan untuk meronda, regu. Ya, regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pindru. Maksimal terdapat 4 regu yang disebut sebagai pasukan penggalang yang dipimpin oleh pramuka utama atau pertama. Kemudian dalam tingkatan usia 15 hingga 20 tahun terdapat tingkatan sebagai seorang penegak. Ya, seorang penegak memiliki usia kisaran 16 sampai dengan 20 tahun yang memiliki arti kiasan menegakkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pramuka penegak memiliki 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Penegak bantara memiliki arti kiasan pemuda, mencegah sebagai benteng atau tanggul, pemuda yang dapat melindungi. Kemudian penegak laksana memiliki arti kiasan pemuda pelaksana suatu kegiatan, selalu siap, selalu sedia dalam segala hal. Kemudian dalam penegak terdapat 5-8 orang disebut sebagai sangga, dan pemimpinnya adalah pinsa atau pemimpin sangga. Sangga memiliki arti kiasan sebagai huma atau gubuk di tengah sawah. Kemudian beberapa sangga membentuk ambalan dipimpin oleh seorang pradana. Ambalan mempunyai arti kiasan sekelompok orang yang sedang bekerja secara terus-menerus. Pradana mempunyai arti kiasan pramuka perdana. Ya. Kemudian di kisaran umur 21 hingga 25 tahun dalam anggota muda terdapat tingkatan yang bernama pandega. Pandega artinya mengisi masa kemerdekaan atau mandegani. Ya. Pramuka Pandega memiliki 1 tingkatan TKU, yaitu Pramuka Pandega. TKU ini dapat setelah Pramuka Pandega menyatakan SKU Pandega. Ya. Dalam Pandega terdapat sebuah perkumpulan dari 5 sampai 24 yang disebut sebagai Racana. Racana dipimpin oleh Dewan Racana.
ya. Kemudian Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu adalah pramuka di atas tingkatan siaga, di atas tingkatan penggalang, di atas tingkatan penegak, di atas tingkatan pandega. Setelah menyelesaikan tingkatan-tingkatan seperti siaga, mula, bantu, dalam siaga kemudian menjadi Garuda. Dalam penggalang ada Ramu, Rakit, Terat, kemudian Garuda. Dalam pandegak ada Bantara, Laksana, kemudian Garuda. Dalam pandega terdapat pandega, kemudian Garuda. Kemudian ada Saka atau Satuan Karya atau disebut sebagai Scout Service Brigade, merupakan wadah pramuka, penegak, dan pandega menyalurkan minatnya. Saka adalah wadah untuk memotivasi pramuka, penegak, dan pandega untuk melaksanakan karya nyata dan positif dan produktif, ya. Kemudian anggota Saka adalah anggota gudeg. Tidak seorang pun anggota Saka yang tidak memiliki gudeg, ya. Adapun beberapa Saka diantaranya, adapun kesakaan atau Saka yang terdaftar dalam Puarnas yaitu yang pertama Saka Bahari, ya, Saka Dirgantara, Saka Wirakartika, Saka Bayangkara, Saka Taruna Bumi, Saka Bakti Husada, Saka Kencana, Saka Wana Bakti, Saka Bina Sosial, Saka Pandu Sosial, dan yang paling baru ada lagi di Jawa Tengah itu didirikan yang namanya Saka Milenial. Kemudian ada lagi yang baru namanya Saka Adiaksa. Kemudian ada lagi yang baru ada yang namanya Saka Saka Narkoba, anti narkoba. Itu ada lagi namanya dibentuk oleh BNN. Dan kita lihat saja ke depannya akan semakin banyak perkembangan Saka sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya anggota dewasa. Anggota dewasa dibagi menjadi sekitar 8 orang, yaitu diantaranya pembina, pembantu pembina atau bintu, ya. Kemudian pembina. Kemudian setelah pembina ada yang namanya asisten pelatih pembina. Kemudian ada pelatih pembina. Kemudian ada pengurus kuartir. Ada majelis pembimbing atau MABI. Ada anggota kehormatan dan anggota luar biasa. Adapun seperti itu saja penjelasan saya mengenai keanggotaan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktural kepramukaan, struktur organisasi kepramukaan. Saksikan di video berikutnya. Terima kasih. Salam Pramuka.